Islam telah menetapkan zakat sebagai kewajiban dan menjadikannya sebagai salah satu rukun serta memposisikannya pada kedudukan tinggi dan mulia. Karena dalam pelaksanaan dan penerapannya mengandung tujuan-tujuan syar'i yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat, baik bagi si kaya maupun si miskin. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau asnaf. Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak, sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan pensuci dari dosa-dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Tujuan utama dari zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan umat dan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi pada masyarakat. Salah satu hikmah dan manfaat zakat yakni untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Basnas hadir sebagai penyedia serta penyalur bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air kita. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk menelusuri peranan strategis Basnas Sulawesi Selatan demi menjadikan zakat untuk mensejahterakan umat manusia. Persembahan TVRI Sulawesi Selatan, inilah Jejak Islam. Basnas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Basnas berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air kita. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini tercermin dari peranan Basnas Sulawesi Selatan dalam memberikan sokongan berupa klinik gratis untuk duafa dan turut berperan aktif dalam membagikan bantuan kepada warga sekitar. Basnas berupaya dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat, membangun kepercayaan untuk menjadi penyalur zakat bagi penerima manfaat. Hal ini demi mendorong sebuah sistem transparansi, akuntabilitas pelaporan, serta penerima manfaat dapat dilakukan secara bertanggung jawab. Dalam penerimaan manfaat itu memang kami melaporkan setiap kegiatan, baik dengan dokumentasi maupun ada bukti-bukti penerimaannya memang kami sudah siapkan. Misalnya ketika mereka sudah menerima, ada tanda terima, kemudian ada dokumen, biasanya foto atau video. Dan kemudian itu langsung dilaporkan masuk di data kami, yaitu data SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Basnas, yang langsung terkoneksi ke Basnas Pusat. Sehingga insya Allah akan terus terjaga transparansi dan akuntabilitas, karena itu dipertanggungjawabkan di setiap laporan kami. Apa yang dilakukan Basnas untuk pendistribusian dari zakat infak sedekah itu harus sesuai dengan regulasi dan syariah. Ya. Kalau dari segi syariah, zakat itu kan untuk 8 asnaf, ya, fakir dan miskin dan sebagainya. Sedangkan sedekah, infak itu bisa lebih bersifat bebas. Tapi kalau untuk masjid, kalau memang untuk pembangunan masjidnya itu tidak bisa karena tidak diperuntukkan untuk ke situ. Kecuali kalau misalnya marbotnya atau pengurusnya yang masuk kategori kaum duafa, ya, kami bisa memberikan dari bantuan itu. Tapi juga untuk kegiatan-kegiatan lain bisa kita ambilkan dari dana infak sedekah. Ya, kalau zakat memang itu agak ketat karena harus sesuai dengan syariah, ya, ketentuan yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 60 itu.
Demi semakin memakmurkan umat, Basnas Maros memberikan beberapa inovasi dalam hal pemberdayaan. Salah satunya juga terhadap warga binaan agar dapat menunjukkan kreativitas untuk menghasilkan produk yang bernilai rupiah. Basnas Microfinance Desa atau BMD merupakan terobosan dalam hal pemberdayaan ekonomi sebagai bentuk pengembangan usaha. Setelah melalui proses asesmen dan seleksi, maka yang bersangkutan akan diberikan bantuan pendanaan tanpa bunga. Hal ini tentu akan sangat berkontribusi dalam pengembangan usaha serta perbaikan ekonomi. Nampak juga aktivitas warga sekitar bergotong royong dalam memotong pohon tumbang sebagai dampak cuaca ekstrem akhir-akhir ini. Basnas Maros memiliki beberapa program yang terpadu, yakni ada program ZCD, itu diperuntukkan untuk para petani, para perkebun, diberi modal bibit dan pupuk, dan diberi pembantuan pendampingan. Ada juga program kami peternakan, dan ada Zmar, yaitu buat jualan-jualan kelonton yang diberi modal, diberi pembimbingan, diberi pendampingan. Kemudian kami juga punya program BMD, Basnas Microfinance Desa, yaitu sudah mengcover sekitar 400 ibu-ibu rumah tangga yang ingin berusaha tanpa modal. Kita beri modal tanpa bunga. Ya, kita beri bantuan, beri pembimbingan. Ya, kita juga beri beasiswa para mahasiswa-mahasiswa, satu desa satu mahasiswa. Ya, kita beri beasiswa. Kemudian guru-guru TPA, ya, para guru-guru yang honorer kita akan beri bantuan secara berkala. Itu diberikan dari zakat yang kami kumpul dari ASN, para pegawai, dan para muzaki. Ya, terima kasih bagi yang sudah berzakat ke Basnas Maros. Semoga diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai program-program strategis yang dilakukan oleh Basnas Maros menjangkau banyak segmen, sehingga menghasilkan dampak positif bagi para penerima zakat atau mustahik. Ya, saudara, di belakang saya kandang pembibitan Kabupaten Maros, khususnya binaan dari Basnas Maros. Dan bersama saya sudah hadir Pak Haji Said. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, kalau kita perhatikan Basnas sendiri kan badan amil untuk zakat itu ya. Nah, terkait dengan kandang pembibitan ini, sebenarnya adakah bantuan itu disalurkan khususnya kepada siapa saja? Karena kan biasanya kita tahu ada yang memang sudah tidak bisa diberdayakan kah warganya ya atau umatnya, ataupun yang masih bisa kita berdayakan potensinya. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih. Kami Basnas Maros itu mendistribusikan zakat dalam bentuk dua garis besar, dua program besar. Ada dua program ya. Ada sifatnya konsumtif, yaitu orang-orang miskin yang tidak bisa berdaya, kita beri bentuk bantuan konsumtif. Pak Haji, yang tidak bisa berdaya itu dari segi usia atau sakit? Sakit, ya. Kemudian, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada sifatnya pendayagunaan. Pendayagunaan. Yaitu masih potensi ada, hanya mungkin keterbatasan modal, tidak tahu berusaha, maka kami akan asesmen dulu, pilih-pilih mana yang cocok ternak, mana yang cocok usaha lain ya. Maka terpilihlah 25 pemuda di sini, kita beri modal sapi dan beri pendampingan ahli sarjana peternakan, dan kita bimbing memperluas usaha-usahanya. Jadi sudah membuat ekspansi selain ternaknya ini, ada usaha pembibitan ikan, ada usaha ayam potong ya, sehingga dia sudah alhamdulillah sudah 25 orang ini sudah dianggap
sudah mulai mandiri ya. Sudah bisa kita anggap bebas daripada kemiskinan. Ya, lewat dari prasejahtera ya, sudah bisa mandiri dan sudah bisa berusaha sendiri. Nah, untuk yang selain ternak sapi ini ada tadi Ustaz mengatakan unggas, ada juga ikan air tawar ya. Keseluruhan untuk penjagaan pemeliharaan kesehatan mereka dari segi asupan gizinya organik semua atau ada suplemen yang diberikan juga? Variatif ya, ada organik, ada anorganik ya. Dan mereka ini sudah mampu membuat pakan ternak sendiri. Ya, sudah bahkan mensuplai pakan ternaknya. Ya. Pemeliharaan kesehatan sendiri bebas dari penyakit mulut dan kuku, ada yang memantau juga ya Ustaz ya? Ada dari penyuluh, ada dari peternakan sendiri, akan ada kunjungan secara berkala, ya seperti itu. Luar biasa ya. Terima kasih Ustaz. Saya masih mau jalan-jalan lagi melihat seperti apa Basnas khususnya di Kabupaten Maros ya. Silakan. Dan pemirsa ikuti terus perjalanan saya. Kita masih lihat lagi seperti apa geliat aktivitas Basnas Kabupaten Maros. Tetap bersama kami di Jejak Islam Persembahan TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Melalui program Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik LPPM, Basnas Maros memberikan bantuan dalam proses budidaya ternak, sehingga para mustarik bukan hanya mendapat dukungan dana, tetapi juga pelatihan agar menjadi peternak yang unggul. Sebagai hasil dari pemberdayaan ekonomi para mustahik, saya mengunjungi salah satu usaha kafe milik masyarakat. Basnas Maros berperan penting dalam menyediakan hunian bagi masyarakat kurang mampu dan yang terdampak bencana alam dalam program Rumah Tinggal Layak Huni. Basnas Maros diharapkan dapat berfungsi dalam mengembangkan ekonomi umat pada umumnya dan khususnya pemberdayaan potensi masyarakat yang berekonomi lemah. Program Rumah Tinggal Layak Huni, salah seorang marbot masjid kami beri bantuan karena kena bencana dengan metode melibatkan para sekitar anggota keluarga yang ada di sini, yang melibatkan dengan memberikan kupon penyertaan ya 5.000 sampai 20.000 satu lembar kupon. Dan alhamdulillah ternyata bisa kita eksekusi rumahnya dan insya Allah ke depan semakin nyaman, bisa beliau melakukan aktivitas yang bagus, produktif di masa yang akan datang. Perjalanan saya berlanjut di Kabupaten Baru. Nampak para santri dari pesantren Mangkoso sedang mengikuti lomba membaca kitab gundul dengan begitu antusias. Kegiatan seperti ini menunjukkan minat literasi Islam yang tinggi di kalangan anak-anak maupun remaja Kabupaten Baru. Ya, saudara masih dalam Jejak Islam. Kalau kemarin saya mengajak pemirsa untuk berjalan-jalan melihat Basnas Kabupaten Maros, saat ini saya berada di Kabupaten Baru, tepatnya di kawasan pesantren DDI Mangkoso. Assalamualaikum Pak Ustaz Aidi, boleh dijelaskan kegiatan apa yang berlangsung sekarang? Saya lihat ramai sekali di sini. Baik. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Di Pondok Pesantren DDI Mangkoso ini sementara berlangsung MKK, Musabaqah Qiraatil Kutub. Bukan MTQ ya, beda Bukan. lagi ya Ustaz ya. Bukan. Nah, apa tuh bedanya Ustaz? Ya, MTQ itu Musabaqah Tilawatul Quran. Iya. Kalau yang sekarang Kalau MKK Musabaqah MKK, Qiraatil Kutub.
Apa itu artinya? Ya, Ustaz, mungkin Qiraatul bisa Kutub dijelaskan itu ya lomba baca kitab turas. Kitab itu kitab turas turas? itu adalah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama dulu. Ya, dokumentasinya masih ada sekarang. Itu yang dibaca, dilombakan. Berarti kitab itu bersejarah ya, karena kitab yang sudah Ya. sangat lama kan? Ustaz? Iya. Iya. Lalu lebih spesifik lagi, turas ini maksudnya sering juga diistilahkan dengan kitab kuning Kitab kuning. atau kitab gundul. Ya, kitab yang berbahasa Arab yang tidak berharakat. Tidak ada tanda-tanda bacanya ya, tidak ada A, I, U, E, O-nya mungkin ya kalau Tidak dalam bahasa ada. Indonesia. Tidak ada. Betul. Ya. Kemudian siswa yang diasuh di sini berapa orang sih semua di pesantren ini? Di pesantren kita ini jumlah mahasantri, santri dan santriwati dari seluruh tingkat satuan pendidikan lebih kurang 4.000. 4.000. Mereka semua berasal dari Baru sajakah atau dari kabupaten Tidak. tetangga? Dari kabupaten tetangga dan bahkan dari luar provinsi. Dan pernah kita menerima santri dari luar negeri. Ustaz, yang terakhir, apa harapan dan imbauan bagi masyarakat khususnya pembinaan anak-anak di pesantren ini? Ya, kita berharap ke depan kaitannya dengan kegiatan yang sementara berlangsung, semoga kegiatan musabaqah Qiraatul Kutub kali ini yang dihadiri oleh sejumlah pondok pesantren se-Sulawesi Selatan dan Barat ya, bisa menjadi pemacu dan pemicu daya kompetitif kemampuan santri-santri kita untuk membaca kitab. Oleh karena membaca kitab itu adalah harga mati bagi seorang ulama, bukan ulama yang tidak tahu baca kitab. Dan kami patut bersyukur bahwa kegiatan ini mendapat dukungan sepenuhnya dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Itu yang Baru. luar biasanya Nah, ya, itu yang Ustaz, ya. mensupport Ya. sehingga segalanya bisa jadi lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Aidi Syam ya. Perhatian kepada warga binaan harus bersifat mendasar. Salah satunya adalah dengan menumbuh kembangkan ide kreatif mereka. Salah satunya dengan melatih keterampilan membuat kerajinan tangan sehingga menghasilkan produk yang bernilai di pasaran. Aktivitas tauziah rutin juga menghasilkan kegiatan di Rutan Baru. Hal ini dilakukan demi menumbuhkan kesadaran religius sehingga kelak dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Basnas Baru berkontribusi aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan memberikan dukungan dalam bidang peternakan melalui pusat penggemukan sapi dan kambing sehingga mendorong produktivitas dari peternak. Basnas adalah salah satu organisasi pemerintah non-struktural yang mandiri, di mana diberi keleluasaan untuk melakukan pengelolaan zakat dengan tujuan yaitu mengefektifkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk kemaslahatan rakyat. Visi daripada Basnas adalah sebagai lembaga utama untuk mensejahterakan rakyat. Dengan demikian dapat dilakukan berbagai kegiatan. Pertama, pengumpulan. Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa pengumpulan di Baru mulai tahun 2019 terbaik di seluruh Indonesia. Kenapa sampai hal seperti ini? Yang pertama, itu adalah dukungan penuh pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bapak Insinyur Suhardi Saleh MS. Beberapa aspek yang menurut perencanaan Basnas menggunakan berbagai strategi, antara lain seluruh ASN di Kabupaten Baru itu mulai dari yang di lingkup pemerintah daerah maupun di vertikal
itu seluruhnya termasuk di rutan ini 100% dia punya ASN itu membayar zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian disusul dengan masyarakat kita. Program pendistribusian kita dan pendayagunaan kita antara lain itu memberikan bantuan kepada fakir miskin, kemudian tunjangan kematian, kemudian beasiswa penyelesaian studi S1, 2, 3. Untuk rutan sendiri itu secara spesifik di sini kita ada program untuk pembinaan, warga binaan istilahnya. Jadi ada setiap minggu kita ada ceramah agama. Di samping itu ada lembaga khusus tahfiz Al-Quran. Itu ada santrinya sudah ada, yang tadi saya tanya sudah ada sampai menghafal 15 juz. Nah, di sini ada namanya usaha mikro produktif, yaitu yang banyak ini hasil karyanya. Tapi yang menonjol adalah itu pembuatan piping block. Itu yang banyak. Kita kerjasama dengan desa. Kalau ada desa yang butuh piping block, masih piping block, ya belinya di rutan aja. Jadi ada siklus ekonomi yang begitu bagus. Atas kepercayaan masyarakat, didukung oleh pemerintah daerah secara penuh, sehingga demikian Basnas baru ini bisa mencapai apa yang akan sama-sama kita saksikan pada hari yang berbahagia ini. Basnas baru turut serta dalam upaya mensejahterakan umat dengan program strategis yang berorientasi pada kepedulian, kesehatan, kecerdasan, serta religiositas. Salah satu fokus program bidang kemanusiaan yakni layanan di bidang kebencanaan. Berdasarkan hal itu, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Barru melalui Lembaga Basnas Tanggap Bencana BTB berperan aktif dalam menanggulangi bencana berupa bantuan bagi korban. Selain itu, Basnas Barru turut serta dalam memberikan kebutuhan primer bagi masyarakat tidak mampu melalui program Rutilahu atau Rumah Tinggal Layak Huni, sehingga upaya-upaya demikian berkontribusi besar dalam mensejahterakan umat. Saudara, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat. Mereka yang menunaikan zakat tentu akan memperoleh ketenangan jiwa. Harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, terlebih sebagian harta yang kita miliki, juga terdapat hak orang-orang yang kurang mampu yang wajib untuk kita santuni. Oleh karena itu, peranan Badan Amil Zakat Nasional Basnas dalam meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat sangat penting demi kesejahteraan mereka yang membutuhkan. Akhir kata, sampai di sini jumpa kita di Jejak Islam kali ini dalam topik Basnas Provinsi Sulawesi Selatan bersama Basnas Maros dan Basnas Barru. Kita jumpa lagi di Jejak Islam mendatang mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Ediman Ferial pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.